Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alal mu'minina shiyama Ramadan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin mab'usi mu'ayyadan bimu'jizatil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi dzabil ulumi wal irfan. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah fa innahu qad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita aturkan, kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, karena selalu melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama saat ini kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah saum Ramadan. Saya mengajak agar ibadah saum Ramadan kita jadikan sebagai momentum untuk mengoptimalisasikan sikap optimis kita. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim tentang ibadah atau kewajiban saum Ramadan itu menyebutkan 4 kali la'allakum tattaqun, lalu wala'allakum tashkurun, la'allakum yarsudun, dan la'allakum yattaqun. Dalam kajian nahwu, la'alla itu adalah huruf yang mengandung arti taroji wa tawaqqu'u. Taroji artinya optimis yang tinggi, wa tawaqqu'u dan sangat probabilitas sangat besar untuk direalisasikan. Hadirin rahimakumullah. Mengapa? Karena ibadah saum Ramadan itu diperintahkan dengan bentuk as-siyam. Kutiba alaikumus siyam. Kalau saum saja hanya menahan diri dari makan, minum, dan berbicara. Sedangkan as-siyam itu bentuknya lebih luas dari itu. Lalu, menurut para ahli olah batin atau olah pikiran dan batin yang disebut ahli sufistik, bahwa saum atau siam itu merupakan kebutuhan manusia, karena manusia punya akal, pikiran, dan perlu nutrisi yang disebut saum. Bahkan ternyata kebutuhan manusia tentang saum itu tidak hanya bertalian dengan akal dan pikiran, bahkan dengan fisik juga sering dibutuhkan. Tidak sedikit para ahli medis, terutama dokter, menuntut dari pasiennya untuk melakukan saum sebelum melakukan tindakan tertentu. Hadirin rahimakumullah. Dalam dunia mistik disebutkan bahwa miftahul huda adalah al-ju'. Artinya kunci keterbukaan hati, kunci keterbukaan hidayah adalah al-ju', lapar. Kalau orang Sunda bilang kentel pejit. Mengapa harus kentel pejit? Karena dengan lemahnya anggota badan, maka perasaan seseorang, pikiran seseorang akan langsung mengakui kelemahan dirinya, lalu mengagungkan kekuasaan absolut
Tuhan. Nah, ketika itu terjadi, maka nawarallahu qalba wa safan nafsa wa qawiyal jasad. Kalau itu sudah terjadi, maka Allah akan menerangi pikiran orang tersebut. Lalu jiwanya jadi bersih dan jasadnya diberi kemampuan untuk merealisasikan nilai-nilai baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka ayo kita lakukan ibadah puasa itu dengan sesempurna mungkin. Terutama Allah wajibkan ibadah puasa kepada kita pada bulan Ramadan. Mengapa tidak pada bulan yang lain? Karena Rasulullah SAW bersabda, Nuzilat suhufu Ibrahim awala lailatin min Ramadan. Wa unzilatit Taurah li sitti madaina min Ramadan. Wa unzilal Injilu li salasa asyrata madaina min Ramadan. Wa unzilat Zabur li samani asyrata madad min Ramadan. Wa unzilal Quran li arba'in wa isrina madad min Ramadan. Artinya, suhuf Nabi Ibrahim diturunkan pada malam pertama dari bulan Ramadan. Kitab Taurat kepada Nabi Musa diturunkan pada setelah terlampaui 6 hari bulan Ramadan. Lalu Injil diturunkan kepada Nabi Musa setelah 13 hari berlalu dari bulan Ramadan. Dan Zabur diturunkan kepada Nabi Daud pada hari ke-18 bulan Ramadan. Sedangkan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah 24 hari berlalu dari Ramadan. Artinya Ramadan itu adalah bulan hidayah, bulan pencerahan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menganugerahi nikmat kepada kita dengan mewajibkan saum di bulan Ramadan. Dan bahkan Allah mengasih tahu kepada kita, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana saum itu diwajibkan kepada umat sebelum kita agar kita bertakwa. Artinya umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad SAW kita yakini diberi kewajiban saum di bulan Ramadan. Dalam sejarah memang umat Nasrani benar-benar diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, tetapi generasi berikutnya mereka memindahkan ibadah saum Ramadan itu berdasarkan kepada musim yang menurut peredaran matahari. Tapi saya tidak ketahui apakah di musim semi, musim gugur, atau musim panas, atau lain-lain. Hadirin rahimakumullah. Maka dengan konteks ini Allah bahkan memberi dorongan, motivasi kepada kita dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila engkau ditanya, hai Muhammad, oleh hamba-hambaku tentang aku, beritahukanlah kepada mereka bahwa aku adalah dekat dan aku akan mengabulkan orang yang meminta kepadamu apabila betul-betul meminta. Karena itu maka sempurnakanlah, memenuhi hak aku, dan berdoalah agar mereka benar-benar ada dalam kebenaran. Ayat ini menantang kepada kita dan kepada siapapun yang terutama menjalankan ibadah saum Ramadan untuk menggunakan kesempatan ini dalam rangka meminta kepada Allah, memohon kepada Allah segala hal yang baik
sayangnya banyak dari orang-orang yang beribadah saum Ramadan kemudian dalam berdoa itu kurang serius, terutama dalam sholat tarawih. Mereka mengejar bilangan rakaat, tetapi bacaannya terabaikan. Padahal dalam bacaan sholat adalah doa pada duduk antara dua sujud itu yang sangat lengkap. Rabbighfirli warhamni wadburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lengkap sekali. Ya Tuhan, ampuni aku, rahmati aku, beri kecukupan aku, angkatlah derajatku, lalu berikah aku rizki, berilah aku hidayah, dan sehatkanlah aku dan beri maafkan aku. Tetapi dalam tarawih yang mengejar bilangan rakaat, ketika sujud duduk di antara dua sujud, saya ikuti hanya sampai warhamni, tidak kebagian itu waktu. Padahal Allah tantang kepada kita untuk berdoa yang serius agar kita benar-benar mencapai kebahagiaan dari buah ibadah saum Ramadan ini. Terakhir, dalam berpuasa ada hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna siyama laisa minal akli wasyarab faqat, innama siyam minal lagwi warrafasi. Fa in sabaka hadun aw jahala 'alaika faqul inni mru'un shaihin." Artinya bahwa puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum saja, tetapi lebih dari itu. Puasa harus juga menahan diri dari ajakan hawa nafsu, dari ajakan birahi, sehingga perilakunya tidak ada yang cenderung kepada hal tersebut. Apabila engkau dimarahi oleh orang lain atau ada orang lain yang berjahil kepadamu, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Artinya kita jangan membalas, jangan melayani. Begitulah hadirin rahimakumullah, pesan singkat dari tausiah ini. Akhirnya marilah kita sekali lagi meningkatkan optimisme kita, terutama bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan pencerahan, penerang kalbu, pembangkit akal, pikiran, terutama bagi kita yang dalam tengah-tengah perjuangan mencari ilmu pengetahuan, mencari kebenaran, mencari kebahagiaan yang hakiki. Saya tutup dengan doa, subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.